warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya lah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat sempat sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita seperti biasa, yaitu pembelajaran daring kita pada MK Pak Iskandar ya, pada MK pembelajaran IPA di SD. Dan salawat salam kita hantarkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Hakikat Pembelajaran IPA di SD. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kurniasya Fitri, saya sebagai moderator. Ada Erwin Fadli, Obi Arya Santosa, Rinawati, dan Dewi Agustini, dan mereka adalah sebagai penyaji materi nanti. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang hakikat pembelajaran pada IPA SD. Saya akan mulai dari bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Ilmu pengetahuan alam sekolah adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat atas. Menurut kurikulum pembelajaran ilmu pengetahuan alam sekolah ini bertujuan mengembangkan kemahiran atau kecakapan ilmu pengetahuan alam itu yang diharapkan sesuai dengan fase-fase yang akan dicapai. Di antaranya adalah 1. Menunjukkan pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam yang dipelajari, menjelaskan keterkaitan antara konsep pembelajaran ilmu pengetahuan itu dengan mengaplikasikan konsep pembelajaran itu secara luas, secara tepat, akurat, efisien demi memecahkan suatu masalahnya. Yang selanjutnya, menggunakan penalaran pada pola, sifat, dan melakukan manipulasi ilmu pembelajaran pengetahuan alamnya dengan menggeneralisasikan, kemudian menyusun bukti dan menjelaskan gagasan-gagasan untuk penyataan ilmiahnya. Selanjutnya, menunjukkan kemampuan strategi dalam membuatkan atau merumuskan suatu pemecahan masalah. Yang selanjutnya, memiliki sikap menghargai kegunaan ilmu pembelajaran IPA itu apa dalam kehidupan kita. Selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini ada 6 rumusan masalah yang akan kami bahas. Di antaranya 1, apa itu ilmu pengetahuan alam? Yang kedua, apa saja sih tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan alam? Yang ketiga, mengapa ilmu pengetahuan alam itu perlu diajarkan pada anak SD? Yang keempat, bagaimana cara kita itu mengajarkan ilmu pengetahuan alam kepada anak? Yang selanjutnya, apa tujuan kurikuler pembelajaran ilmu pengetahuan alam? Dan yang terakhir, bagaimana urgensi mata pelajaran IPA di sekolah dasar tersebut? Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini nanti ada bab 2 pembahasan. Dalam bab 2 ini akan dijelaskan oleh penyaji kita, Obi Arya Santosa, Erwin Fadli, Dewi Agustini, dan Rinawati. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama terlebih dahulu kita bahas 2.1 tentang hakikat sains. Hakikat sains atau secara umum istilah sains diartikan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Latin berasal dari kata scio dan skir yang berarti tahu, dan juga dalam bahasa Arab berasal dari kata alima yang juga berarti tahu. Jadi, ilmu atau sains secara etimologi berarti pengetahuan. Dalam arti sempit, kita artikan dalam arti sempit, ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sains merupakan disiplin ilmu yang terdiri dari 2, physical science dan life science. Physical science yang termasuk adalah astronomi, kimia, geologi, meteorologi, dan fisika. Nah, sedangkan life science meliputi astronomi, fisiologi, zoologi, citologi, embriologi, dan mikrobiologi. Nah, IPA Sains berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang ilmu pengetahuan alam
dan juga seisi rahasia yang tidak habis-habisnya atau yang sangat rahasia benar. Dengan tersingkapnya tabir rahasia alam itu satu persatu serta mengalirnya informasi yang dihasilkannya, jangkauan sains semakin luas dan lahirlah sifat terapannya, yaitu teknologi adalah lebar. Namun dari waktu jarak tersebut semakin lama semakin sempit, sehingga semboyan sains kita hari ini adalah teknologi hari esok. Bahkan kini sains dan teknologi manunggal menjadi budaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mengisi atau komplementer. Ibarat mata uang, yaitu satu sisinya mengandung hakikat sains, the nature of science, dan sisi yang lainnya mengandung makna teknologi, the meaning. Lanjut. Hakikat ilmu pengetahuan alam sebagai proses diwujudkan dengan melaksanakan pembelajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara produk sains ditemukan, yaitu dengan melakukan observasi, mengukur, memprediksi, mengklarifikasi, membandingkan, menyimpulkan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Dalam pengajaran IPA, aspek proses ini muncul dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Ada tidaknya aspek proses ini sangat bergantung pada gurunya, karena hakikat sikap ilmiah adalah berbagai keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan, khususnya ketika mencari atau mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Nah, menurut Charin 1985 mendefinisikan sains sebagai sistem pengetahuan alam semesta melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan eksperimen. Sementara itu, menurut Hungerford dan Fox 1990 mendefinisikan sains sebagai 3 rangkai. Yang pertama, proses menguji informasi yang diperoleh melalui metode empiris. Yang kedua, informasi yang diberikan oleh suatu proses yang menggunakan pelatihan yang dirancang secara logis. Yang ketiga, kombinasi antara proses berpikir kritis yang menghasilkan produk informasi yang sahih. Dapat disimpulkan bahwa sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kumpulan konsep, prinsip, teori, dan hukum. Sains berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia yang tak ada habis-habisnya. Dengan tersingkapnya tabir rahasia alam itu satu persatu serta mengalirnya informasi yang dihasilkannya, jangkauan sains semakin luas dan lahirlah sifat terapannya, yaitu teknologi adalah lebar, mengandung hakikat sains, the nature of science, dan sisi yang lainnya mengandung makna teknologi, the meaning of technology. Yang kedua, tujuan dan fungsi dari sains. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian hakikat sains. Sekarang kita harus tahu tujuan dan fungsi sains itu diajarkan di sekolah dasar dan sekolah-sekolah tingkat selanjutnya itu apa tujuan dan fungsinya. Kita harus mengetahuinya. Tujuan pembelajaran IPA di SD sekarang. Tujuan pembelajaran IPA di SD adalah dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didiknya setelah melalui suatu proses pembelajaran IPA tertentu di sekolah dasar yang telah diajarkan oleh guru-guru mata pelajaran ilmu pengetahuan atau guru kelasnya. Nah, tujuan pembelajarannya terdiri dari 2, 4, 5. Terdiri dari 5. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. 2, 4, 6 ya. Terdiri dari 6 tujuan. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan dalam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep ilmu pengetahuan alam yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, memperoleh bekal pengetahuan.
Ini adalah tujuan dari pembelajaran sains di sekolah dasar. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsi dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang pertama, membangun pola berpikir. Yang kedua, menjelaskan adanya hubungan antara berbagai gejala alam. Yang ketiga, meramalkan. Yang keempat, menguasai atau mengontrol alam guna kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir, melestarikan berbagai gejala alam. Cukup sekian. 2.3. Mengapa sains diajarkan di SD? Mata pelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa memahami konsep-konsep IPA. Kedua, memiliki keterampilan proses. Ketiga, mempunyai minat mempelajari alam sekitar. Keempat, bersikap ilmiah. Dan kelima, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, dan menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Di dalam yaitu Rudolf dan Algren tahun 1990 dalam buku Science for All American mengemukakan beberapa alasan mengapa IPA layak dijadikan sebagai mata pelajaran dasar dalam pendidikan. Pertama, IPA dapat memberi seorang pengetahuan tentang lingkungan, biotik, biofisik, dan perilaku sosial. Kedua, penekanan dan penjelasan akan adanya saling ketergantungan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Poin yang ketiga, yaitu kebebasan berpikir ilmiah. Yang keempat, yaitu prinsip teknologi memberi dasar yang kuat. Kelima, teknologi secara terus-menerus dapat memberi piranti. Dan yang terakhir adalah potensi IPA dan teknologi guna meningkatkan kehidupan tidak akan terrealisasikan tanpa didukung oleh pemahaman masyarakat umum terhadap IPA, matematika, dan teknologi serta kebiasaan berpikir ilmiah. 2.4 Cara mengajarkan sains di SD. Menurut Connor tahun 1990 ada 4. Poin yang pertama yaitu pengembangan keterampilan proses, kedua pengembangan konsep, ketiga aplikasi, dan yang terakhir isu sosial yang berdasarkan pada IPA SD. Kita lanjutkan yaitu strategi pembelajaran IPA di SD. Ada 5 strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Kedua, pembelajaran strategi tak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran empiritif. Yang terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Di samping juga ada metode pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD, sebelum kita lanjutkan apa yang maksud dengan metode? Metode adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan strategi belajar yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di sini terbagi ada 7 metodenya. Yang pertama metode diskusi, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode ceramah, yang kelima metode eksperimen, yang keenam metode stadium, yang ketujuh metode resitasi. Nah, dilanjutkan oleh 5. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam satu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 6. Urgensi mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa
Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Pada hakikatnya, IPA merupakan suatu produk, proses, dan sikap ilmiah serta teknologi. IPA sebagai produk IPA. IPA sebagai produk dapat dijelaskan bahwa pengetahuan tentang alam dikemas dalam suatu fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip, klasifikasi, struktur, dan lain sebagainya. IPA sebagai suatu proses. IPA merupakan proses cara kerja yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Segala sesuatu yang terjadi di alam bukan tanpa sebab terjadi begitu saja. Oleh karena itu, IPA sebagai sikap ilmiah menuntut siswa agar mampu menanggapi gejala alam dengan bijaksana. IPA sebagai teknologi perkembangan zaman yang semakin pesat membawa era baru dalam lingkup dunia modern. Modernisasi tersebut terkait erat dengan sains yang menghasilkan teknologi canggih yang sangat berguna dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia.